Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia serta bapak bagi seluruh umat manusia di dunia. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya oleh tanah liat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan makhluk lain, yang ini malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dengan cahaya, sedangkan jin oleh api. Ketika hendak Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Malaikat pun berkata, Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini? Bukankah manusia hanya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, dan saling bermusuhan satu sama lain? Sedangkan kami senantiasa bertasbih, mensucikanmu, ya Allah. Allah pun berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah pun meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Allah menempatkan Nabi Adam di surganya, dan Allah juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, nama-nama malaikat, nama-nama benda di langit, nama-nama benda di bumi, nama hewan, tumbuhan, bahasa hewan, bahasa tumbuhan, bahasa jin, bahasa manusia. Semua Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan suatu ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Nabi Adam, dan sedangkan jin menolak, malah menyombongkan diri kepada Nabi Adam, karena mereka berpandangan bahwa mereka lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, karena mereka diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah pun murka kepada jin, dan Allah mengutuk jin tersebut menjadi iblis, dan Allah mengeluarkannya dari surga. Dan jin itu rasa iri dan dendam kepada Nabi Adam alaihissalam, dan jin atau iblis tersebut bersumpah kepada Allah akan menggoda semua keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di suatu ketika Nabi Adam hidup di surga dengan kesenangan, kenikmatan yang ada di surga. Allah melihat Nabi Adam merasa kesepian, dan Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tulang rusuk Nabi Adam suatu ketika Nabi Adam sedang tidur.
dan Allah menjadikan Siti Hawa dari tulang rusuk tersebut. Dan ketika Nabi Adam terbangun, Nabi Adam kaget melihat di sampingnya ada seorang wanita. "Siapa engkau?" Dan Hawa pun menjawab, "Aku diciptakan untukmu." Nabi Adam pun berkata, "Kalau kau diciptakan untukku, kemarilah." Hawa pun menjawab, "Kau saja yang kemari." Nabi Adam lalu mendatangi dari Siti Hawa tersebut. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mahar apa yang aku harus bayar untuk menikahi Siti Hawa? Apakah aku harus membayar dengan emas atau perak?" "Bukan itu Adam." "Lantas apa? Apa aku harus sholat dan bertasbih kepadamu?" "Bukan itu Adam." "Lantas apa ya Allah?" Allah pun menjawab, "Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasihku." Nabi Adam pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala, menikmati semua kenikmatan, keindahan yang ada di surga. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikmatinya, dan Allah memberikan satu larangan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yaitu dilarang untuk mendekati pohon kuldi atau bahkan memakan dari pohon tersebut. Nabi Adam alaihissalam pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi para iblis mendengar bahwa larangan tersebut, dan iblis pun menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan berbagai rayuan yang dilakukan oleh iblis. Tetapi dengan keteguhan iman, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun tidak tergoyah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis mencobanya berulang kali tanpa rasa putus asa. Mereka menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan di suatu ketika Nabi Adam pun dan Siti Hawa tergoda oleh rayuan iblis, dan Nabi Adam mendekati pohon kuldi tersebut, bahkan memakan dari buah pohon kuldi itu. Lalu Allah mengetahuinya, dan Allah murka kepada Nabi Adam, dan Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi, Nabi Adam menyesali dan menangis, dan Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doanya yaitu, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni dan rahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi Adam alaihissalam berpisah dengan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka di suatu bukit, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah di Arab. Dan di suatu ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa untuk menunaikan ibadah haji. Dan di suatu ketika Nabi Adam menjalankan ibadah haji tersebut. Nah, di tempat padang Arafah lah mereka bertemu kembali Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Mereka bertemu di suatu bukit, yaitu yang dinamai Zabarahmah. Mereka berpelukan, menangis saking rindunya akan lamanya tidak bertemu. Dan disitulah mereka menjalani peradaban umat manusia. Dan kita ini sebagai anak cucu Adam, nah, kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam bahwa pada hakikatnya
manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah dan dari surga, dan insya Allah akan ke surga. Dan dengan kesempatan ini kita harus selalu bertakwa. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.